Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Purwanggi, mahasiswa S2 Kebidanan di Unisa. Di sini saya akan membahas terkait pelayanan kebidanan dan kemajuan teknologi kaitannya dengan puskesmas maupun posyandu. Teknologi informasi sudah tidak diragukan. Pelayanan kesehatan semakin berkembang dan pengumpulan data sudah dalam bentuk digital. Adapun pelayanan kebidanan di puskesmas yang sebaiknya mendapatkan perhatian khusus bagi tenaga kesehatan, yaitu pemberian asuhan atau layanan kepada pasien yang lebih struktur dan tidak melupakan tugas atau perannya dalam melakukan pendokumentasian. Lalu, bagaimana sih optimalisasi yang dapat dilakukan agar pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan lebih struktur? Baik, di sini saya akan memulainya dari ketika pasien datang. Kita fokuskan langsung ke ibu dan anak ya. Jadi ketika pasien baru datang, sebaiknya langsung diarahkan ke bagian KIA untuk dilakukan anamnesa. Sehingga anamnesa cukup dilakukan 1 kali dan pasien tidak perlu mengulangi lagi jawaban dari tenaga kesehatan ketika pasien baru datang atau jika pasien belum pernah dilakukan anamnesa. Anamnesa sendiri saat ini di puskesmas masih dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama dalam bentuk rekam medis atau manual, yang kedua sudah dalam bentuk online atau komputerisasi. Untuk menggunakan komputerisasi, dari puskesmas sendiri sudah harus siap untuk resiko yang akan diambil atau resiko yang sudah dipilih, sehingga dalam penyimpanan data akan lebih baik apabila sudah direncanakan. Selanjutnya, ketika anamnesa sudah dilakukan oleh bidan dapat langsung melakukan pemeriksaan di ruang tindakan. Di ruang tindakan ini atau di ruang periksa, pasien akan dilakukan pemeriksaan fisik masih mendasar seperti penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, atau pada anak dapat dilakukan penimbangan berat badan, misalnya juga pengukuran dari lingkar lengan si anak apabila permasalahan gizi atau anak memiliki permasalahan lainnya. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan awal, ini dilakukan rujukan. Nah, di ruang periksa ini sendiri juga biasanya tidak hanya dilakukan pemeriksaan fisik, bisa juga dilakukan tindakan konseling atau edukasi kepada pasien oleh bidan. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan fisik pasien memerlukan rujukan, maka bidan akan melakukan rujukan. Yang pertama ada internal dan eksternal. Internal sendiri yaitu masih di dalam atau di lingkup puskesmas, sedangkan eksternal yaitu di luar lingkup puskesmas atau rumah sakit. Nah, untuk perbaikan dari sistem informasi yang ada di puskesmas sendiri, rujukan ini sebaiknya dilakukan oleh bidan, tidak lagi bolak-balik, sehingga pasien ketika sudah sampai di rujukan, pasien tidak akan kembali lagi ke ruangan KIA untuk ditanya-tanya atau dilakukan anamnesa ulang. Di bagian pemeriksaan penunjang ini sendiri sudah ada tenaga medis yang akan melayani pasien, sehingga dari bagian pemeriksaan penunjang ini sendiri atau tenaga kesehatan yang sedang bertugas di sana dapat melanjutkan hasil pemeriksaan yang sudah diberikan dari bidan untuk diisi apa yang kurang selanjutnya. Bagaimana hal tersebut bisa dilakukan? Terutama ini tadi kita balik lagi bahwa di sini menggunakan sistem komputerisasi dan puskesmas memang sudah harus siap untuk menggunakan media online ini untuk bisa langsung ditransfer data-data pasien ke bagian rujukan. Setelah selesai tindakan atau misalnya pun tidak ada tindakan saat di bagian rujukan, pasien akan diarahkan kembali apakah pasien memerlukan obat atau tidak. Kemudian selanjutnya apabila resep obat ini telah selesai, maka data akan diinput. Ketika data diinput, data ini akan dikirimkan ke bagian pusat data, di mana pusat data ini sendiri akan melingkup
dari data wilayahnya, kemudian dari jumlah pasien yang datang secara keseluruhan, dan segala jenis data yang ada di puskesmas. Ini masuk di pusat data. Setelah itu pusat data yang akan mentransferkan lagi ke bagian pendaftaran, sehingga apabila pasien datang kembali ke puskesmas, pasien tidak perlu lagi mengulang untuk dilakukan anamnesa. Kemudian data dari posyandu atau di luar dari puskesmas, bagian KIA akan mengirimkan data-datanya ke bagian ruangan KIA. Di sini biasanya data posyandu akan memberikan kohort atau data dari ibu dan anak, sehingga nanti dari bagian KIA ini sendiri akan menginput data dan akan mentransferkan ke pusat data yang ada di puskesmas.